Draxen yang melihat Diaz di antara para hero meneriakkan nama Diaz dan menerjang maju. Diaz sudah mengantisipasinya dengan menggunakan sihir silence, dan apa yang diteriakkan Draxen tidak terdengar sama sekali oleh para hero. Rosel pun sampai berpikir kalau Pyle menggunakan silence untuk membatalkan Demon King Roar milik Draxen, tanpa tahu niat Diaz untuk menyembunyikan identitasnya. Rosel merapalkan Advanced Binding Chain Magic Sage Chains melukai dan mengikat pergerakan Draxen. Tapi Draxen dapat melepaskan diri dan langsung menyerang. Bagi Draxen ini bukan lagi pertarungan, tapi ini adalah perburuan, dan yang menjadi target utamanya adalah Diaz. Diaz terus merapalkan silence, membuat apa yang dikatakan oleh Draxen menjadi tidak terdengar sama sekali. Draxen tidak peduli dengan hero yang lain, dan terus menyerang Diaz dengan kecepatan luar biasa. Draxen berkata, ia tidak peduli mengapa Diaz melakukan ini. Ia ingin membuka kepala Diaz dan melihat apa yang ada di dalam isinya. Karena Diaz sudah berani mengincar dirinya, Diaz tidak akan keluar dari tempat ini hidup-hidup. Sebelum penyerangan, Diaz mengatakan, ada satu hal yang terpenting dari The Demon King of Beasts adalah kecepatannya. Kalian sudah mengalaminya, kekuatannya, dan kecepatannya sangat luar biasa. Jadi kita harus mengincar kelemahannya, yaitu kakinya. Dan jangan khawatir, ia akan memberi sinyal di saat yang tepat. Saat Draxen mulai mendekat dan menutup jarak, Diaz mengeluarkan Armani Orb. Melihat itu, Draxen memperingatkan Diaz kalau Armani Orb tidak akan bekerja untuknya. Dengan tersenyum, Diaz memberitahu Draxen kalau Armani Orb dapat memberikan informasi dari Tuan kepada anak buahnya. Draxen mencibir Diaz karena Diaz tidak membawa anak buahnya sama sekali. Hilan muncul di hadapan Draxen, bersiap untuk mengeluarkan skill pamungkasnya. Draxen menjadi panik dan berkeringat dingin. Draxen tak menyangka kalau salah satu hero akan menjadi anak buah Diaz. Diaz mengatakan Draxen seharusnya mencobanya. Para hero lumayan berguna. Itu pun jika Draxen dapat selamat dan keluar dari tempat ini hidup-hidup. Hilan menyerang dengan kekuatan penuh, dan Draxen dapat menahannya dengan kedua tangannya. Draxen yang dapat bertahan, mengejek Diaz dan menertawakannya. Saat Draxen lengah, sihir Rosel sudah mengelilingi Draxen. Sebelumnya Diaz memberitahu Rosel, saat Hilan mengikuti sinyalnya dan kita menciptakan peluang, itulah saatnya Rosel bertindak. Kerahkanlah seluruh kekuatan, dendam atas kehilangan mata. Mengingat perkataan Diaz, kemarahan Rosel memuncak. Rosel merapalkan sihir terkuatnya Top Tier Flame Magic, Satellite Cannon. Draxen yang terkena telak sihir dari Rosel terluka parah dan tak berdaya. Diaz benar-benar tak menyangka Draxen masih hidup setelah diberondong gila-gilaan serangan dari para hero. Draxen menolak untuk menyerah dan mengeluarkan segenap kekuatannya. Draxen mengatakan dirinya adalah Draxen Doldov, Demon King of Beasts. Bawahan setia Duke Arcane, Demon King yang akan menguasai dimensi ini. Beraninya kalian membuat ia menjadi seperti ini. Ia tidak akan membiarkan kalian hidup. Diaz mengatakan, Draxen sudah kehilangan bentuk buasnya, dan sekarang menjadi binatang pesakitan. Ia belum menunjukkan semuanya kepada Draxen. Kekuatan dari Phoenix, yang Draxen hargai dan sembunyikan. Draxen yang terkena serangan Diaz, terpental ke arah Ralph yang sudah bersiap. Ralph menyerang buntut Draxen yang merupakan kelemahannya. Rosel merapalkan sihir yang mengunci pergerakan Draxen. Hilan mengumpulkan segenap kekuatannya dan menebas leher Draxen. Kepala Draxen terputus dan mati seketika. Yang lain bersorak atas kemenangan mereka dan memuji Hilan Kargil yang memberi serangan penghabisan. Hilan kegirangan mendapatkan pujian dan membayangkan akan menjadi hero terkuat dalam sejarah. Karena kematian Draxen, Tower of Beasts terguncang hebat menandakan keruntuhan tower. Melihat kematian Draxen membuat Diaz berpikir, ia penasaran apakah Draxen juga akan mendapatkan kesempatan kedua. Walaupun begitu, ia rasa tetap akan sia-sia, karena Draxen tidak akan pernah melepaskan The Demon King Standards sampai akhir. Setelah tower runtuh, Rosel mempertanyakan aksi Hilan yang memberikan serangan terakhir dan membunuh Draxen. Hilan beralasan kalau situasi sudah mendesak dan dia tidak punya pilihan lain. Rosel sudah curiga sedari awal semenjak Hilan mengajukan diri dengan sukarela.
Tapi Hilan meresikokan nyawanya demi menolong mereka semua, jadi Roselle tidak bisa komplain lagi. Setelah semua itu, Roselle juga tahu kalau dirinya bisa selamat berkat Hilan juga. Tiba-tiba Roselle mendapatkan laporan. Dari reruntuhan tower, mereka menemukan putri dan pangeran yang diculik sebelumnya. Dan yang membuat Roselle kaget, salah satu dari mereka adalah Tuan Putri Lavinia Akhan, putri ketiga dari kerajaan Akhan. Ditambah lagi Putri Akhan ada di sana bukan karena diculik, tapi dia masuk sendiri untuk mengumpulkan material untuk membuat Chimera. Sekarang Dias tahu mengapa Draxen mempunyai banyak uang. Ternyata Tuan Putri lah yang memberinya sebagai ganti demonic beasts. Untuk melanjutkan penelitian Chimera, Putri Lavinia masuk sendirian dan membuat perjanjian dengan Draxen. Di kehidupan sebelumnya, ia juga sudah memperkirakan itu. Tuan Putri Lavinia sungguh anomali yang tidak dapat diperkirakan. Dalam pertemuan para petinggi Guild Hero, mereka membicarakan Tower of Beasts yang selama ini menjadi tempat perburuan. Semua usaha dan bantuan dari sponsor menjadi sia-sia sekarang. Diberitakan juga seorang yang mengaku sebagai Phoenix Master, memimpin Hero Journey dan memberikan kemenangan. Ditambah lagi Phoenix Master itu tidak berafiliasi dengan guild manapun. Salah satu hero mengatakan, semenjak kemunculan Demon King di Gunung Erges, banyak keanehan yang terjadi. Sudah waktunya untuk mengencangkan kekang para hero yang sudah mulai malas. Pertama-tama, mari kita investigasi identitas Phoenix Master itu. Kerajaan Ormut mengundang para partisipan Hero Journey ke dalam pesta perayaan kerajaan. Raja Ormut mengucapkan terima kasih karena sudah membunuh Demon King dan menyelamatkan Tuan Putri. Meminta para hero untuk menikmati pesta yang sudah diselenggarakan. Roselle juga menghadiri pesta itu bersama yang lainnya. Saat melihat Hilan, Roselle bertanya keberadaan File yang tidak terlihat di pesta itu. Saat mendengar nama File disebut, yang lain menjadi antusias dan juga ingin bertemu dengan File. Ralph yang selama ini disangka tidak dapat berbicara, juga berkata ingin bertemu dengan File. Hilan memberitahu mereka semua kalau File sudah pergi dan tidak akan menghadiri pesta. Sekembalinya Dias ke Tower, Gordon mempertanyakan sikap Dias yang kembali seperti tidak terjadi apa-apa setelah membunuh Draxen. Gordon yakin kalau Dias tidak memperhitungkan konsekuensi dari membunuh sesama Demon King. Dias memberitahu Gordon, setelah kematian Draxen, kita akan segera mendengar panggilan dari Demon King yang lain. Jika ia tidak ada di tempat, mereka akan mencurigainya. Setelah pertarungan itu, Dias sadar kalau dirinya masih sangat lemah. Saat Draxen menggunakan bentuk terakhirnya, Draxen sudah melawan satu Hero Journey sebelumnya. Serangan yang difokuskan untuk membunuh Draxen tidak memberikan luka yang terlalu serius. Bukan hanya kekuatannya sendiri, kekuatan Phoenix juga harus diperkuat. Seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya, Jason menghubunginya. Jason meminta Dias untuk datang ke towernya untuk konferensi hari ini. Dias pun bertanya apa yang terjadi, seakan-akan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jason menyangka Dias belum mendengar kabar terbaru dan memberitahukan kalau Draxen Doldov sudah mati. Dias berpura-pura terkejut saat mendengar itu. Jason menambahkan kalau Demon King yang baru juga sudah tiba. Kali ini Dias benar-benar terkejut mendengarnya. Demon King yang baru muncul hanya dalam waktu setengah hari. Dias merasa itu terlalu cepat dan terburu-buru. Apakah Duke Arkane sudah mengantisipasi kematian Draxen sedari awal? Tapi Tower dan Black Box sudah menghilang bersama. Tidak ada bukti kalau dirinya adalah pelakunya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dirinya tidak akan ketahuan. Saat Dias tiba, Demon King yang baru menyapa Dias dan memperkenalkan dirinya. Queen of the Blood Moon Tribe, Vivian Blunt. Dan dengan santai Dias duduk di bangkunya setelah memperkenalkan diri kepada Vivian. Sebelumnya Duke Arkane berkata kepada Vivian, tidak mungkin Draxen dikalahkan semudah itu. Laporan tentang demon yang menyusup teritorinya juga sangat mencurigakan. Investigasi secara menyeluruh dan laporkan kembali kepadanya. Pantau Dias dengan seksama. Jika ada Demon King yang melanggar aturan, hampir dipastikan kalau Dias lah yang akan melanggar the Demon King Standards. Saat Jason memulai pertemuan, Vivian memotong perkataan Jason dan berkata, dimensi yang bernama Arrain ini sangat menyenangkan. Konferensi antar Demon King, dan bagaimana semua orang berkumpul untuk mencari pelakunya. Tapi dirinya lebih tertarik kepada dia, Berjedias yang terkenal. Ia sangat penasaran Demon King macam apa yang membuat Demon Realm bergoncang.
Dirinya sangat tertarik kepada Diaz. Bagaimana kalau Diaz mengunjungi kamarnya malam ini? Diaz menepis tangan Vivian dan berkata, "Jauhkan tanganmu dari dirinya, cewek jelek." Mendengar perkataan Diaz, harga diri Vivian sebagai ratu sukubus tergoncang. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.